Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nima Turjana dengan NIM A321239091. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai konstitusi di Indonesia, perbandingan konstitusi di Indonesia dan Malaysia, dan kelebihan dan kekurangan konstitusi. Nah, baik, langsung saja yang pertama yaitu konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum tertinggi di negara. Undang-Undang 1945 mengatur struktur pemerintahan Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Konstitusi ini juga mengandung nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan menegaskan prinsip negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, perbandingan konstitusi Indonesia dan Malaysia, yaitu yang pertama Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik dan presidensial. Yang kedua, Malaysia adalah negara federal dengan monarki konstitusional, di mana yang Dipertuan Agong menjadi kepala negara yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara bersamaan. Kekuasaan di Indonesia dipisah dalam 3 cabang: eksekutif, presiden, legislatif, DPR, dan yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Malaysia mengadopsi sistem hukum common law Inggris, sedangkan Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh sistem civil law Belanda serta hukum Islam dan adat. Nah, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan konstitusi. Yang pertama itu kelebihan Indonesia memiliki dasar ideologi Pancasila yang kuat, sistem pemerintahan republik demokratis dengan pemisahan kekuasaan. Perlindungan HAM semakin kuat pasca amandemen. Yang kedua, kelebihan Malaysia, sistem monarki konstitusional yang stabil, pemerintahan federal memberikan otonomi daerah, pengaruh common law memberikan kepastian hukum. Nah, adapun kekurangan Indonesia, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 kadang kurang rinci. Porsi kekuasaan presiden sangat besar sehingga potensi kesewenangan ada, dominasi partai politik di DPR. Selanjutnya, kekurangan Malaysia. Kepala negara memegang 3 kekuasaan sekaligus yang dapat menyebabkan tumpang tindih kekuasaan sistem federal, kadang berpotensi ketidakharmonisan pusat daerah. Baik, sekian video penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.